Mungkinkah manusia hidup tanpa roh? Mungkinkah manusia hidup tanpa roh? Jawabannya mungkin, tapi nggak lama, ya. Saya Pendeta Tan Hoinai, ya, saudara, Pendeta HTD, ya. Memahami Alkitab itu sangat penting loh, Pak, ya, supaya Anda kalau ditanya dadakan, ini kan tanya dadakan nih, ya, apa? Ditanya dadakan, ya. Mungkin nggak Pak HTD orang itu hidup tanpa roh? Ya mungkin. Kenapa nggak mungkin? Cuman nggak lama, ya. Ini ada ada pertanyaan seperti itu. Kita lihat di Matius 27 ayat berapa ya? Ayat 46 sampai 50. Matius 27 ayat 46 sampai 50. Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang meninggalkan tubuh Yesus adalah Roh Kudus, Roh Yesus. Ya, loh, emang Roh Kudus itu Allah? Iya, di dalam Efesus 4 ayat 30. Ya, Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Roh Yesus meninggalkan tubuh Yesus. Matius 27:46. Apakah Yesus langsung mati? Enggak. Yesus masih minum anggur asam, lalu teriak satu kali lagi, ya, baru menyerahkan nyawanya, baru mati. Jeda waktu antara Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, rohnya keluar sampai Yesus benar-benar mati, kira-kira berapa menit, Pak? Enggak lama sih, ya, diprediksi 3 menit. Jadi orang itu bisa hidup ketika rohnya keluar. Masih hidup, masih hidup. Itu Yesus, ya. Pembandingnya, ini pembanding, ya. Binatang, ya. Binatang itu tidak punya roh loh, tapi punya tubuh sama punya nyawa. Binatang itu nggak punya roh, punya tubuh, punya nyawa, bisa hidup lama itu. Ya. Bandot misalnya, kambing bandot bisa hidup sampai 10 tahun, kawin melulu lagi. Ular misalnya bisa hidup sampai puluhan tahun juga, ganti kulit toh. Ya, jadi binatang itu punya tubuh, punya nyawa, nggak punya roh, bisa hidup. Manusia itu, ya, memang paketnya paket komplit 4, ya, tubuh, jiwa, nyawa, roh. Salah satu hilang, rohnya nggak langsung mati, tapi beberapa menit kemudian baru mati. Itu Yesus dengan tegas memberi petunjuk, ya toh, di dalam Matius 27 ayat 46, 47, 48, 49, 50. Eloi, bukan Eloi, Eli, lama sabachthani. Roh Kudus keluar, beberapa menit kemudian Yesus teriak lagi. Kali ini teriaknya Eloi. Ya, kitab Matius itu kalau Anda baca Matius 27, 46 sampai 50, ini hanya khusus yang paham Alkitab, ya. Anda yang masih jeblok Alkitabnya, ya nggak usah komen, ya. Matius 27 ayat 46 sampai 50, Yesus teriak 2 kali. Yang pertama, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang kedua, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kok tahu, Pak? Ditulis di Markus. Eloi. Kan kitab Matius Yesus teriak 2 kali tuh. Roh Kudus keluar, ada jeda waktu mungkin sekitar 3 menit lah, minum anggur asam lalu menyerahkan nyawanya. Oke, sekarang contoh di Alkitab gimana, Pak? Kisah 20 ayat 9, mudah-mudahan benar ayatnya. Kisah pasal 20 ayat 9, itu ada orang mati suri. Di dalam dunia kedokteran, mati suri itu rohnya sudah keluar, tapi nafasnya masih ada. Ya, otaknya masih berfungsi. Ya, itu mati suri, ya. Mati suri itu otak masih berfungsi, beberapa organ masih berfungsi. Ya. Namanya Eutikus, ya. Eutikus jatuh dari jendela di dalam kisah 20 ayat 9, mudah-mudahan benar ayatnya. Jatuh dari jendela, gubrak, ya, mati suri. Nggak lama kemudian Paulus datang, lalu ditumpang tangan gitu, ya, didekap-dekap begitu, hidup lagi dia. Rohnya sudah keluar itu.
Ya. Contoh lain, anak janda Safrat. Ayatnya cari sendiri dah. Elia ketemu anak janda Safrat, ketemu numpang di rumah janda itu, ikut makan, anaknya mati. Loh, gimana ini Nabi Elia? Gara-gara engkau datang anakku mati. Lalu sama Elia dikekep gitu ya toh. Rohnya kembali, jelas dikatakan rohnya kembali. Tadinya rohnya sudah keluar lalu rohnya kembali. Itu dalam dunia kedokteran disebut mati suri. Ya. Seperti itu, ya. Itu validasi dari Alkitab, antara lain adalah anak janda di Safrat, kemudian sama Eutikus yang jatuh dari jendela. Ya. Mati sebentar, hidup lagi ya. Itu menjawab pertanyaan, apakah mungkin orang itu hidup tanpa roh? Ini di bumi loh ya. Kalau di surga beda lagi, nanti ada itu ya. Di surga beda lagi, makanya Bapak Ibu Saudara, perlunya kita menguasai Alkitab ya. Orang itu bisa mau menguasai Alkitab kalau dia menyembah Yesus loh. Kalau menyembah Bapa nggak bisa. Coba Anda ditanya ya, bisa nggak orang hidup tanpa roh? Bingung. Sebelum Yesus lahir, yang disembah siapa? Asal nyeplos saja, Bapa. Memalukan ya, memalukan. Kalau deket saya tak gajul itu. Ngakunya apologeter loh, gelarnya doktor loh. Ditanya nih, sebelum Yesus lahir siapa Allah yang disembah? Bapa katanya. Kalau deket saya tak gajul itu orang. Memalukan kamu ya. Seperti itu ya. Jadi sudah valid ya. Kita harus siap ya, siap sedia kapan saja ya, sebagai apologet, sebagai orang yang mempertanggungjawabkan keimanan. Tapi ya syaratnya kuasai Alkitab. Kalau penyembah Bapa mah nggak mungkin ya. Anda mau penyembah Bapa itu mau doktor, mau profesor, sorry, levelmu di tempat kami TK, tak kasih tahu. Anda nggak akan siap diberi pertanyaan dadakan. Ya, kalau HTD siap, siap. Semua pertanyaan 1 menit. Sampai semua nggak ada yang berani tanya sama HTD. Bukan mau nyombong lu ya. Siapakah aku ini? Sekolahnya nggak seberapa. Ya, baru 5,5 tahun loh. Baru 5,5 tahun Gaifu itu muncul, HTD itu muncul. Jungkir balik semua yang di luar sana. Nggak ada yang berani satupun nanya. Takut dikek balik kan. Ya. Termasuk apakah mungkin manusia itu hidup tanpa roh? Jawabannya mungkin, tapi sebentar. Sebentarnya beberapa menit. Dan memang demikian polanya ya. Orang mati itu rohnya dulu keluar beberapa menit, nafasnya berhenti. Tit, kalau di scan pakai jantung, di monitor jantung itu tit. Nah, berhenti. Nafasnya juga mulai dari tersengal-sengal dulu sampai selesai. Itu yang disebut menyerahkan nyawanya. Tapi rohnya udah keluar lebih dulu, beberapa menit lah ya. Ada dukungan ayat tadi sudah saya sebut, Matius 27 ayat 46 sampai 50. Kisah 20 ayat 9 itu soal Eutikus. Terus soal yang anak janda Safrat, cari sendirilah. Ya, Bapak Ibu Saudara, ikut sekolah Alkitab tempat kami, gratis biar paham di atas rata-rata ya. Tapi ya sembah Yesus dulu, kalau enggak tetap nggak mungkin ya. Ikut baptisan ya setiap hari Sabtu di Cibubur ya, juga hari-hari lain di wilayah-wilayah seluruh Indonesia, tergantung hamba Tuhan di sana, di cabang-cabang ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.